Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira. Wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun hanya secara online saja untuk melanjutkan kembali pengajian kita, yaitu kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, himpunan 40 lebih hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi, dan syarahnya, penjelasannya didasarkan kepada kitab Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, kitab Al-Wafi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah hari ini kita sudah memasuki al-hadis al-ashir, hadis yang ke-10, hadis yang membahas tentang at-tayyibul halalu syartul qabuli. At-tayyibul halalu syartul qabul. Yang baik dan yang halal adalah syarat diterimanya. Nah, pembahasan ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah. Saya bacakan teks hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu thayyib. Allah itu baik, bersih, suci, dan Allah tidak menerima kecuali yang thayyib, yang baik, yang bersih dan suci pula. Wa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman di surah Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan lakukanlah amal yang soleh. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di surah Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Summa zakara rajula yutilus safara as'asa akbara yamuddu yadaihi ilas sama, ya Rab, ya Rab. Setelah itu Rasulullah menceritakan kisah seorang laki-laki yang menempuh perjalanan yang jauh, dan rambutnya acak-acakan, pakaiannya berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke arah langit sambil berkata, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Wa mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuziya bil haram. Tapi sumber makanannya dari yang haram, sumber minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, tubuhnya tumbuh dari yang haram, fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin doanya akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim
fi kitabiz zakah, pada pembahasan tentang zakat, bab qabulus sadaqah minal kasabit thayyib wa tarbiyatuha. Nomor hadis 1015. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab sunannya fi kitabit tafsir, pada pembahasan tafsir bab wa min suratil Baqarah, yaitu pada bab surah Al-Baqarah, nomor hadis 2992. Nah, kita lihat beberapa makna kosakata yang terdapat di dalam hadis. Ya, ini dibahas dalam tema lugatul hadis, aspek-aspek kebahasaan yang berkaitan dengan hadis. Yang pertama, innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu thayyib. Thayyib ay tahir. Thayyib itu maknanya tahir, suci. Munazzahun anin naqais. Ya, Allah itu suci, terlepas dari semua kekurangan. Ya, jadi Allah terlepas, terhindar dari semua kekurangan. Wat thayyibu min asma'illahi ta'ala al-husna. Dan at-thayyib termasuk di antara nama-nama Allah yang terindah. Ya, Allah punya banyak nama, semua nama Allah nama-nama yang terindah. Salah satu nama Allah itu adalah at-thayyib. Kemudian aspek kebahasan yang kedua, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Yang dimaksud di situ, yang disifati dengan yang baik, yaitu la yaqbalu minal a'mal wal amwal. Allah tidak menerima baik yang berupa amalan atau yang berupa harta. Illa makana khalisan minal mafsada, kecuali yang terlepas dari kerusakan, au halalan, atau thayyib dalam arti halal. Ya, Allah tidak menerima kecuali yang halal. Kemudian aspek kebahasan yang ketiga dalam hadis tadi, amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Ya, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Maksudnya adalah sawwa bainahum fil khitab. Allah menyamakan antara orang-orang yang beriman dengan rasul dalam hal ya, biwujubi aklil halal, wajibnya mengkonsumsi yang halal saja. Kemudian aspek kebahasan yang keempat, as'asa. As'asa maknanya ja'uda sya'rur ra'si li adami tamsiti, rambut yang acak-acakan karena tidak disisir. Ya, kemudian aghbara maknanya adalah ghayyaral ghubaru launa sya'rihi, ditulis safari fit ta'at. Ya, debu mengubah warna rambut karena perjalanan yang jauh dalam ketaatan, kahajjin wa jihadin, seperti perjalanan haji dan jihad. Kemudian yamuddu yadahi ila sama, menengadahkan kedua tangan ke langit, maknanya yarfa'u yadahi ila sama da'iyan wasailan Allah Ta'ala. Dia mengangkat kedua tangannya ke arah langit, dia berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala. Fa'anna yustajabu lahu. Ini pertanyaan, maknanya kaifa wa min aina, bagaimana caranya dan dari mana yustajab, doa itu bisa diterima. Liman kanat hadhihi sifatu, sementara kondisinya seperti itu. Itu aspek-aspek kebahasan yang berkaitan dengan hadis. Nah, yang berikutnya ahamiyatul hadis, urgensi hadis, letak pentingnya hadis ini atau kedudukan hadis. Hadal hadisu minal ahadis allati alaiha qawaidul islami wa mabaniul ahkami. Hadis ini merupakan satu di antara sekian banyak hadis yang di atasnya lah pondasi keislaman itu dibangun dan bangunan-bangunan hukum itu kemudian ditegakkan. Wa alaihi al-umdatu fi tanawulil halal wa tajannubul haram. Ya, hadis ini merupakan umdah, merupakan poros pembahasan tentang hanya mengkonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram. Wa ma'amma naf'ahu wa azamahu, dan begitu umum menyeluruh manfaat hadis ini dan sangat agung manfaatnya. Fi ijadil mujtama' al-mu'min, untuk mewujudkan masyarakat mukmin alladzi yuhibbu fihil fardu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Masyarakat mukmin di mana setiap individu dalam masyarakat itu dia mencintai untuk dirinya sebagaimana apa yang dia cintai untuk saudaranya. Dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana yang dia cintai untuk dirinya. Sebaliknya, wa yakra'u li akhihi ma yakrahu li nafsi. Dia membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya. Wa yaqifu inda hududis syar'i muqtafiyan bil halal al mubarak at-thayyib. Dan dia selalu menjaga dirinya sesuai dengan batasan-batasan syariat. Mencukupkan dirinya hanya dengan yang halal yang diberkahi dengan yang baik. Fayahya huwa wa ghairu, sehingga dia bersama dengan individu-individu lain dalam masyarakat itu akan merasakan kehidupan fi tumaninatin wa raha, dengan penuh ketenangan dan
dan ketentraman. Itu urgensi hadis ini, bahwa setiap individu muslim jika dalam masyarakat dia bisa menjaga diri, hanya melakukan yang halal, menjauhi yang haram, maka akan tumbuh masyarakat yang tenang, yang tentram, yang sejuk. Nah, itu bagian urgensinya. Kemudian kita pindah ke yang berikutnya, fiqhul hadis. Pelajaran apa saja yang bisa kita petik dari hadis ini? Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya, at-thayyib al-maqbul. Yang baik sajalah yang diterima oleh Allah. Yang baik saja yang diterima oleh Allah. Sesuai dengan inna qaulan Nabi SAW, sabda Nabi SAW dalam hadis tadi, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu tayyib, tidak menerima kecuali yang baik. Nah, yang baik di sini meliputi 4 hal. Jadi ada 4 cakupannya. Yasmulul a'mal, ya, meliputi amalan, wal amwal, meliputi harta, wal aqwal, perkataan, wal i'tikadat, dan i'tikad. Jadi sesuatu yang baik itu mencakup perbuatan, kemudian harta, lalu perkataan, dan i'tikad. Kita mulai yang pertama, amal. Fahuwa subhanahu wa ta'ala la yaqbalu minal amal illa ma kana thayyiban tahiran minal mufsidat kulliha karriya'i wal ujub. Jadi kalau dari segi amal, Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang thayyib, yang baik, yang suci. Dalam arti tidak ada sesuatu yang merusak amalan itu. Apa yang bisa merusak amal? Karriya'i wal ujub, seperti ria dan juga ujub. Nah, itu yang bisa merusak amalan. Wala yaqbalu minal amwal. Lalu bagian kedua tadi amal, sekarang yang kedua harta. Wala yaqbalu minal amwal illa ma kana thayyiban halalan. Allah tidak akan menerima harta kecuali harta yang thayyib, yang baik dan halal. Jadi harta itu harus thayyib, harus halal. Faqad hassa sallallahu alaihi wasallam ala sadaqah minal kasabil halal at-thayyib. Sehingga Rasulullah SAW memotivasi tentu kepada para sahabat dan kita semua kaum muslimin agar bersedekah dan sumber harta yang disedekahkan minal kasabil halal, dari hasil usaha yang halal, ya, dan thayyib, yang baik. Nah, jadi tidak cukup yang halal saja tapi harus thayyib, karena perolehan harta itu ada yang halal tapi dia tidak begitu thayyib, tidak baik, kurang baik lah. Saya kasih contoh, misalnya harta yang diperoleh melalui warisan yang harus ada perselisihan, ada percekcokan di dalamnya. Kalau kita dapat harta warisan itu halal, memang hak kita. Tapi kalau diperoleh harus ada perselisihan dulu, ada percekcokan dulu di dalamnya, maka harta itu menjadi tidak thayyib, dia tidak baik sekalipun halal. Nah, yang dikehendaki harta yang diperoleh apalagi yang disedekahkan tidak hanya thayyib dalam arti tidak hanya halal saja, tapi juga diupayakan supaya dia thayyib. Maka waqala Nabi SAW bersabda, wala yaqbalullahu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Maknanya kalau berkaitan dengan harta, la yaqbalullahu minas sadaqat illa ma kana thayyiban halalan. Allah tidak menerima sedekah kecuali yang berasal dari harta yang baik dan yang halal. Udah 2 ya. Amal, kemudian harta. Nah, yang ketiga, kalam, ucapan, perkataan. Wala yas'adu ilaihi minal kalam illa ma kana thayyiban. Apa yang kita ucapkan tidak akan naik kepada Allah SWT. Jadi ucapan kita tidak akan terangkat naik kepada Allah kecuali ucapan-ucapan yang baik. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman di surah Fatir ayat 10. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uhu. Kepada Allah lah perkataan yang baik itu akan naik. Jadi perkataan-perkataan yang baik, mau zikir, nasihat, ya, semua perkataan yang baik akan naik kepada Allah SWT. Wal amalus salihu yarfa'uh, dan amal saleh yang akan meninggikannya, mengangkatnya. Jadi ucapan yang baik kemudian ditopang dengan amal saleh, mempercepat sampainya perkataan tersebut kepada Allah SWT. Kemudian di ayat yang lain, di surah Ibrahim ayat 24 juga di 26, wa qassamallahu ta'ala al-kalam ila thayyib wa habis. Allah SWT membagi perkataan itu 2 macam. Ada perkataan yang thayyib, yang baik, ada perkataan yang habis, perkataan yang buruk, ya. Faqala subhanahu, Allah SWT berfirman di surah Ibrahim ayat
24, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Apakah engkau tidak melihat dan memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan ucapan yang baik itu seperti pohon yang baik. Ya, tentu akarnya kuat, lalu kemudian batangnya juga kuat, lalu ranting-rantingnya seperti itu dan menghasilkan buah yang baik pula. Seperti itulah perkataan yang baik. Dia berasal dari i'tikad yang sahihah, maka keluar perkataan yang baik dan buahnya juga akan bermanfaat bagi yang mendengarkan perkataan itu. Sebaliknya di surah Ibrahim ayat 26, wa masalu kalimatin khabisah kasajaratin khabisah. Dan perumpamaan perkataan yang buruk itu seperti pohon yang busuk juga. Jadi akarnya tidak kuat, maka tentu batangnya juga tidak akan tertopang dengan kuat, maka tidak akan menghasilkan buah yang bermanfaat. Nah, itu yang ketiga. Lalu berikutnya yang keempat yaitu dari segi akidah. Jadi sudah amalnya baik, hartanya baik, perkataannya baik, etikatnya juga. Wala yafusu indahu azza wa jalla, maka tidak akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah illa al-mu'minuna at-thayyibun. Kecuali orang-orang yang beriman yang baik-baik, akidahnya lurus. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik-baik akidahnya. An-Nahl 32. Ya. Wa yusallimul malaikatu alaihim. Sehingga para malaikat akan mengucapkan salam kepada mereka inda dukhulihimul jannah, ketika mereka masuk ke dalam surga. Wa yaquluna, maka malaikat berkata, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Baiklah keadaan kalian, maka masuklah ke dalam surga dalam keadaan kekal di dalamnya. Nah, wa qala Ibnu Rajab fi nihayati hadzal ma'na al-am liqauli sallallahu. Sehingga ada seorang ulama Ibnu Rajab, semoga Allah merahmati beliau, pada akhirnya ketika mengomentari makna hadis ini, wala yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, beliau berkata, al-mu'minu kulluhu thayyib. Orang beriman itu semua baik. Baik thayyibun qalbuhu, baik hatinya, lisanuhu, lisannya juga baik, wa jasaduhu, jasadnya juga baik. Bima yaskunu fi qalbi minal iman, hatinya baik karena ada iman di dalamnya. Wa zahara ala lisani minaz zikir, iman di dalam hatinya itu kemudian nampak pada lisannya melalui zikir. Wa ala jawarihi, nampak juga pada anggota tubuhnya, minal amalis salih, yang berupa amal-amal yang soleh, allati hiya zamratul iman, ya, yang menjadi buah daripada keimanan, wa dakhilatum fi ismi, dan masuk ke dalam namanya. Pelajaran berikutnya satu lagi yang bisa kita petik dari hadis ini banyak sebetulnya, karena keterbatasan waktu kita. Kaifa yakunul amalu maqbulan thayyiban? Bagaimana caranya supaya amal itu menjadi amal yang diterima dan menjadi amal yang baik? Inna min a'zam ma yaj'alu amalal mu'mini thayyiban maqbulan thayyibu mat amihi wa hilluhu. Jadi di antara faktor yang terbesar yang menjadikan amal itu menjadi baik dan diterima, yaitu sumber makanan yang baik dan sumber makanan yang halal. Wa fil hadisi dalilun, hadis ini menjadi dalil ala annal amal la yaqbalu illa bi aklil halal. Amal itu tidak diterima kecuali dengan pelakunya mengkonsumsi yang halal. Wa annal haram yufsidul amal wa yamna'u qabulahu. Kalau kita mengkonsumsi yang haram, maka itu akan merusak amal yang kita lakukan dan menjadi pencegah amal itu diterima oleh Allah SWT. Lianna Nabi SAW qala ba'da taqririhi, karena Nabi dalam hadis tadi menyampaikan setelah beliau menegaskan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban, Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, maka kemudian Nabi tegaskan wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Perintah Allah kepada orang yang beriman itu sama dengan perintah Allah kepada para rasul. Ya, jadi bukan hanya rasul yang diperintah, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Tapi orang beriman juga diperintah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Baik para rasul maupun orang-orang yang beriman secara umum, semua diperintah untuk mengkonsumsi yang baik-baik saja. Wa makna hadza, maknanya adalah annar rusula wa umamahum, semua rasul dan umat-umat mereka ma'muruna bil akli minat thayyibat, itu diperintah untuk mengkonsumsi yang baik-baik saja. Allati hiyal halal, yang halal, wa bil amalis saleh, dan juga diperintah untuk melakukan amal yang soleh.
Jadi dua, konsumsi yang halal dan lakukan amal yang soleh. Konsumsi yang halal dan lakukan amal yang soleh. Famakanal aklu halalan fal amalu salih. Kalau yang kita konsumsi itu yang halal, insya Allah amal kita akan menjadi amal yang saleh. Fa idza kanal aklu ghaira halalin, tapi kalau yang kita konsumsi yang tidak halal, fa kaifa yakunul amalu makbulan? Gimana caranya amal itu bisa diterima? Amal kita akan rusak. Nah, ada sebuah hadis yang lain sebagai penguat, wa qad akhrajat Tabrani. Imam At-Tabrani ya di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam meriwayatkan sebuah hadis an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridai keduanya, qala, beliau bercerita, tuliyat inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat, dibacakan di sisi Rasulullah ayat ini. Jadi ayat ini dibacakan di sisi Rasulullah, ayat yang berbunyi ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi yang halal dan yang baik. Itu Al-Baqarah 168. Faqama Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ada sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia langsung berdiri. Faqala, kemudian dia meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, udu'ullaha ayyaj'alani mustajabad da'wah. Doakan saya ya Rasulullah, mintakan saya kepada Allah agar saya ini termasuk orang yang diterima doanya. Ini permintaan Sa'ad, seorang sahabat kepada Rasul. Doakan saya supaya saya termasuk orang yang kalau berdoa itu cepat diijabah. Faqala Nabi SAW. Maka Nabi kemudian bersabda, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amak, perbaiki saja sumber makananmu. Perbaiki sumber makananmu. Takun mustajabad da'wah. Kalau yang kamu makan itu sumbernya yang baik, yang kamu konsumsi yang halal-halal saja, kamu akan menjadi orang yang doanya diijabah oleh Allah SWT. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, innal abda la yakziful luqmatal haram fi jawfi ma yataqabbalullahu minhu amalan arba'ina yauman. Demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, ini kata Nabi, seorang hamba yang memasukkan satu suap makanan yang haram ke dalam rongga perutnya, maka Allah tidak akan menerima amalnya selama 40 hari. Ini satu suap saja kita masukkan dalam rongga perut, Allah tidak menerima amal kita selama 40 hari. Lalu Nabi tegaskan lagi, wa ayyuma abdin nabatalahmuhu min suhtin fannaru aula bihi. Siapa saja di antara seorang hamba, di antara seorang manusia yang dagingnya tumbuh dari hasil suap secara khusus dan semua yang haram, fannaru aula bihi, maka api neraka lebih layak baginya. Jadi kalau ada daging yang tumbuh dalam tubuh kita berasal dari yang haram, ya, maka api neraka lebih layak untuk anggota tubuh itu. Warawa Abu Yahya Al-Qattat an Mujahid an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala. Juga Abu Yahya Al-Qattat meriwayatkan dari Mujahid dari Abdullah bin Abbas, qala, beliau berkata, la yaqbalullahu salatam ri'in fi jawfihi haram. Ya, Allah tidak akan menerima salat dari seseorang yang di dalam perutnya ada makanan yang haram. Nah, itu beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari satu hadis tadi. Mungkin bisa kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya karena masih ada beberapa pelajaran yang lain yang bisa kita petik. Kesimpulannya adalah dalam 4 hal tadi, amal, ya kalau kita urut mestinya dimulai dari i'tikad kita, i'tikad keyakinan, kemudian ucapan, amal dan harta, semuanya mestilah yang thayyib, yang baik dan yang halal. Saya kira itu yang bisa kita pelajari dari hadis yang ke-10 pada hadis Al-Arba'in Nawawiyah. Seperti biasa kalau ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain, saya persilakan pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.